Ya, Partai Nasional Indonesia, Pak. good, betul. Ya, Partai Nasional Indonesia. Dimana kita tahu teman-teman ya, PNI itu salah satu tokohnya adalah ayahanda dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Siapa? Siapa ayahandanya? Ada yang tahu? Siapa? Ayahanda Megawati? Soekarno, Pak. Betul, betul Novandi. Iya, Soekarno. Soekarno pada zaman dulu disebut Sang Putra Pajar, ya. Dan beliau terkenal dengan orasi yang cukup memikat. Nah, jadi kalau zaman dulu itu dibilang orang kangen akan suara beliau, gitu ya. Oke, itu PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Organisasi kedua adalah Algemene Study Club, ya. Dalam bahasa Belanda kata G diganti dengan H, tapi hanya itu agak sedikit gitu, nah itu tuh. Jadi Algemene Study Club. Algemene itu seumuran kalian. Study Club kelompok belajar. Maksudnya apa, Pak? Kelompok belajar tingkatan SMA. Tuh, jadi Algemene, Algemene Study Club. Kelompok belajar anak SMA gitu. Jadi Algemene itu kan menengah, teman-teman. Algemene Study Club artinya apa? Kelompok belajar anak SMA. Tuh. Kemudian organisasi ketiga adalah PSI. PSI jangan diplesetin sekarang, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, tidak, tapi Partai Sarekat Islam. Tuh, ya. Organisasi keempat adalah Budut alias Budi Utomo. Organisasi kelima adalah Pasundan. Kalau kita mengambil istilah Pasundan ini adalah pemuda dari Jawa Barat. Kan Pasundan itu Jawa Barat. Sarekat Sumatera berarti pemuda Sumatera, kaum Betawi, dan Indininste Study Club artinya kelompok belajar Indonesia. Jadi saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi PPPKI adalah organisasi gabungan dari beberapa organisasi. Nah, apa organisasi yang pertama? Yang pertama adalah PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, Algemene Study Club artinya apa? Yaitu kelompok belajar anak SMA. Yang ketiga, Partai Sarekat Islam. Keempat, Budi Utomo. Kelima, Pasundan atau Pemuda Jawa Barat. Sarekat Sumatera atau Pemuda Sumatera, kaum Betawi, dan Indonesian Study Club artinya kelompok belajar Indonesia. Lalu PPPKI dibentuk di Kota Bandung tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Lalu ada dokumentasinya nggak, Pak? Ada. Silakan dilihat di slide yang keempat. Nih teman-teman ya, ini ya dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa dilihat dari dokumentasinya nama-nama tokoh yang terlibat dalam pembentukan PPPKI. Silahkan nanti dilihat di sini. Oke. Nah, setelah PPPKI lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Mohon maaf saya lanjutkan. Ada tujuan PPPKI. Ternyata teman-teman, PPPKI itu ada tujuannya. Yang pertama adalah menghindari segala perselisihan di antara anggota. Jadi dengan kata lain, adanya PPPKI itu untuk menghindarkan salah paham, ya, saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan antara anggotanya, gitu ya. Jadi menghindari saling perselisihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari PPPKI adalah menyatukan organisasi, arah, serta cara bereaksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau di OSIS sih namanya menyatukan visi dan misi dan aksi demi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya gitu. Maksud dari
pernyataan kedua itu menyatukan perbedaan untuk menjadi kesatuan untuk tujuan bersama, yaitu apa? Kemerdekaan Indonesia. Teman-teman bisa dibayang ya, bagaimana pendahulu kita tentang upaya mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai ada yang rela dipenjara demi memperjuangkan ya kemerdekaan Indonesia. Maaf agak belepotan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan dari PPPKI adalah mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Jadi dari beberapa organisasi setelah disamakan visi dan misinya, disatukan juga etnisnya, disatukan suku bangsanya, disatukan pula apa? Bahasanya. Nah, demi apa? Demi persatuan bangsa. Jadi maksudnya itu dengan adanya mengembangkan persatuan kebangsaan itu, pemuda di seluruh Indonesia itu satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia, satu komando dan satu organisasi. Intinya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan berikutnya, kita masuk ke poin yang keenam. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam organisasi segala bentuk perbedaan tidak diakomodir, tidak disatukan, otomatis akan menyebabkan perpecahan. Ternyata teman-teman, perpecahan dari PPPKI itu sangat kentara. Kenapa? Karena dari awal berdirinya PPPKI, yang ada perbedaannya itu tidak dikompromikan, tidak disatukan, tidak diakomodir masing-masing. Makanya terjadi yang namanya apa? Perpecahan. Oke, baik. Perpecahannya apa aja Pak? Tuh, dilihat di slide kalian. Yang pertama adalah masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas kelompoknya ketimbang tujuan organisasinya. Jadi dalam maksud pernyataan pertama ini, jadi masing-masing anggotanya itu tidak loyal ke organisasi, tidak setia ke organisasi, tapi setia ke kelompoknya masing-masing. Kalau suatu organisasi memiliki sikap seperti itu, tidak akan bertahan lama. Itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua adalah kurang kontrol pusat terhadap aktivitas lokal. Jadi dalam bahasa kita kasarnya itu, pusat tidak menghandle, tidak yang namanya apa? Tidak memantau apa yang dilakukan oleh daerah. Sehingga nantinya apa yang disampaikan pusat, kebijakan yang disampaikan pusat itu tidak sejalan dengan praktek di daerahnya, gitu ya. Jadi kurangnya pusat terhadap kontrol pusat terhadap daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi PPPKI. Nah, maksud pernyataan saya yang ketiga ini, teman-teman, mohon maaf agak sedikit OOT ya. Kita tahu bahwa organisasi ini kan dibentuk tahun 1927. Sementara di tahun 1927 PNI lagi masa jaya-jayanya, teman-teman. Makanya teman-teman, PPPKI itu sebagian besar didominasi oleh cara berpikir dari partai PNI. Di mana gaya perjuangan PNI itu lebih cenderung radikal, lebih cenderung apa? Bertentangan dengan Belanda langsung, dan lebih cenderung apa? Lebih cenderung keras terhadap pemerintah kolonial. Sementara kita tahu ya teman-teman ya, ketua PPPKI pada waktu itu ya, dia lebih cenderung untuk perjuangan tidak dengan cara radikal. Lebih cenderung mensejahterakan anggotanya dulu, baru ketika anggota sudah disejahterakan, segala apapun yang akan jadi perjuangan kita, anggota akan mendukung. Nah, itu terjadi perbedaan tuh teman-teman. Lebih didominasi oleh PNI
tapi ketua PPPKI pada waktu itu tidak mau kompromi dengan yang namanya cara berjuang dari PNI ini. Makanya teman-teman, adanya perbedaan gaya perjuangan inilah yang menyebabkan PPPKI mengalami perpecahan. Baik teman-teman, dari penjelasan saya dari awal berdirinya PPPKI sampai penyebabnya, saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Silakan. Enggak, Pak. Enggak, aman ya? Oke. Baik, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Tapi mohon maaf, suara saya jelas nggak nih? Apa perlu saya copot headset aja? Jelas Pak, jelas. Kalau copot headset saya coba ya. Saya coba testing copot headset. Oke. Bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Jelas, Pak. Aja Pak. Nah, gini aja ya. Tapi mohon maaf ya kalau ada suara-suara bisik ya. Maklum. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi aja ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya adalah mengenai organisasi kedaerahan. Tadi kan PPPKI sudah saya sampaikan. Yang berikutnya organisasi kedaerahan. Organisasinya apa aja, Pak? Satu, ada Trikoro Darmo. Dua, Jong Sumatera Nenbon. Tiga, Jong Celebes. 4, Jong Minahasa. Nah, jadi ada 4 tuh. Ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatera Nenbon, ada Jong Celebes, dan ada Jong Minahasa. Nanti saya jelaskan Jong itu apa ya, teman-teman ya. Kita fokus yang pertama tentang Trikoro Darmo. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana pemuda pada waktu itu dari segi dress code-nya, teman-teman. Tuh, lihat. Ya, pemuda pada waktu itu pemikirannya sudah maju, cuman sayang ya, teman-teman, untuk pendidikannya tidak merata, teman-teman. Ya, tuh. Ini Trikoro Darmo ya, teman-teman ya, dokumentasinya. Nanti saya akan share di media file ya materinya. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, ini nih. Trikoro Darmo merupakan organisasi yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Nah, saya ulang ya. Trikoro Darmo adalah organisasi yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikoro Darmo dalam bahasa Indonesia berarti 3 tujuan mulia. Saya ulang sekali lagi. Trikoro Darmo memiliki arti 3 tujuan utama. Nah, itu ya. Nah, teman-teman, saya minta kerjasamanya ya. Untuk asas Trikoro Darmo, tolong kalian prioritaskan. Karena saya munculkan di soal. Soalnya sudah selesai, saya akan kasih bocoran. Ini akan keluar nih. Yang saya garis bawahi ini akan keluar. Nah, teman-teman, Trikoro Darmo itu memiliki 3 asas perjuangan, teman-teman. Yang pertama adalah budi. Budi lebih fokus pada kepribadian. Ingat ya, budi lebih fokus pada kepribadian. Bakti lebih fokus pada pengabdian rakyat terhadap tanah air. Nah, itu ya. Jadi bakti itu lebih fokus pada pengabdian rakyat terhadap tanah air. Dengan apa? Menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air. Sakti berarti ilmu. Awas, jangan dipelesetin. Sakti kalian ingat dengan ilmu goib. Tidak, ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Melawan penjajah tidak dengan kekerasan. Tidak hanya dengan perlawanan. Tapi dengan ilmu pengetahuan. Saya ulang sekali lagi ya. Trikoro Darmo memiliki asas perjuangan. Yang pertama adalah budi. Budi lebih fokus pada kepribadian. Bakti lebih fokus pada pengabdian rakyat terhadap tanah airnya. Sakti lebih fokus pada ilmu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya
agar dalam melawan penjajah tidak serta-merta menggunakan tenaga, tidak serta-merta menggunakan kekerasan, tapi lawan dengan ilmu pengetahuan. Oke? Ini untuk Trikoro Darmo, teman-teman. Nah, maaf ya, saya lanjutkan. Mohon maaf, kayaknya ada yang mencrok nih. Oh iya, salah. Nah, ini yang tadi mencrok, maaf ya. Saya salah ini, saya memasukkan slide nih. Ya, maaf. Oke, Trikoro Darmo memiliki tujuan, teman-teman. Jadi, Trikoro Darmo itu memiliki tujuan. Ini untuk tujuannya, poin 1 sampai 3 itu tujuannya. Tujuan yang pertama dari Trikoro Darmo adalah mempererat tali persaudaraan. Jadi antara siswa yang sekolah menengah dan kejuruan tidak dibedakan mana menengah, mana kejuruan. Semua sama. Semua punya ikatan tali silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Jadi Trikoro Darmo itu adalah sebagai sarana mentransferkan ilmu. Jadi ketika kita sudah punya ilmu, silakan bagi ke yang lain. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Jadi dengan maksud pernyataan ketiga ini, kita menggunakan peranannya dari bahasa dan budaya yang kita miliki. Kita berbicara peranan Trikoro Darmo dari segi bahasa yang kita miliki dan budaya kita miliki. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk fungsinya. Saya ulang sekali lagi bahwa fungsi dari fungsi atau tujuan dari Trikoro Darmo adalah satu, mempererat tali persaudaraan. Kedua, sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan Trikoro Darmo dari segala bahasa yang dimiliki dan budaya yang dimiliki. Lalu, di poin yang keempat, Trikoro Darmo kemudian berubah menjadi Jong Java. Nah, ini soal ada nih. Di soal kalau tidak salah disampaikan, berdirinya Trikoro Darmo merupakan inspirasi bagi organisasi lainnya. Nah, kalau tidak salah ada Jong Java, ada Jong Sumatera Nenbon, ada Jong Celebes, Jong Minahasa. Nah, itu nanti kalian bisa cari itu. Ada nggak yang seperti itu? Kalau tidak salah ada ya. Jong Sumatera Nenbon, kemudian Jong Celebes dan Jong Minahasa. Nah, itu nanti ada di soal. Silakan nanti kalian cari itu, ada nanti pengetahuan itunya ya. Oke. Kalian hafalkan tuh, ada organisasinya ada 3 kalau nggak salah. Ada Jong Sumatera Nenbon, ada Jong Celebes dan Jong Minahasa. Itu nanti keluar di soal. Baik teman-teman, Trikoro Darmo sudah selesai. Saya lanjut ke golongan yang kedua, organisasi yang kedua, yaitu Jong Sumatera Nenbon. Tapi maaf, saya putar ke belakang dulu. Ini dokumentasi untuk Jong Sumatera Nenbon. Nah, jadi teman-teman, Jong Sumatera Nenbon, maksudnya apa Pak? Jadi gini, Jong Sumatera Nenbon. Jong itu artinya orang atau pemuda. Sumatera Nen berarti Sumatera. Bon itu dari. Jadi Jong Sumatera Nenbon itu memiliki arti orang atau pemuda dari Sumatera. Bisa dipahami teman-teman ya artinya ya. Jadi Jong Sumatera Nenbon itu Jong artinya orang atau pemuda, Sumatera Nen Sumatera, Bon itu dari. Jadi orang atau pemuda dari Sumatera. Nah, ini tokohnya ya teman-teman. Nah, lihat yang paling tengah nih, yang saya kasih tanda panah. Ini siapa? Ada yang tahu teman-teman? Yang dikasih tanda panah itu siapa? Ada yang tahu? Ini nih. Siapa? Nggak tahu, Pak. Itu nama wakil presiden pertama. Ayo, ada yang tahu nggak wakil presiden pertama siapa? Proklamator kedua loh, proklamator kedua. Ada yang tahu? Atau Bapak Koperasi Indonesia? Hatta, Pak. Nah, bener.
Betul, Ahmad Ardian Tama. Ini adalah Muhammad Hatta lagi muda-mudanya. Kalau masyarakat Sumatera Barat, Muhammad Hatta itu dikenal dengan senyum Nabi, teman-teman. Ya, dalam biodatanya, dalam buku biografinya, beliau termasuk senyum Nabi. Kenapa disebut senyum Nabi? Jadi ketika ada hal-hal yang menyenangkan, beliau cukup tersenyum saja. Tidak tertawa seperti kita ya, terbahak-bahak sampai sakit perut. Tidak. Beliau kalau ada sesuatu yang dianggap lucu, tersenyum aja. Dan orang cukup tegas ini dalam organisasinya. Di Jong Sumatera Nenbon ini, beliau pernah jadi bendahara waktu itu, pernah mengeluarkan sebuah surat kabar, cuman macet gara-gara anggotanya tidak bayar. Nah ini nih orangnya nih, ya. Oke, saya lanjutkan ya, Jong Sumatera Nenbon. Oke, nih ya keterangannya. Jadi teman-teman, yang namanya Jong Sumatera Nenbon itu berdiri tanggal 9 Desember 1917. Berarti orang yang 15 tahun itu mendirikan organisasi. Wah, jadi Jong Sumatera Nenbon ini didirikan oleh organisasi ini didirikan oleh pemuda yang berumur 15 tahun, ya. Muhammad Hatta itu kelahiran 1902, 15 tahun sudah bergabung di Jong Sumatera Nenbon. Nah, kemudian teman-teman, Jong Sumatera Nenbon itu memiliki tujuan nggak? Ada. Ini tujuannya, silakan dilihat. Yang pertama adalah mempererat hubungan antar pemuda dari Sumatera. Bahasa kita mempererat silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menamakan kaderisasi kepemimpinan. Kalau dulu waktu kalian apa deh, teman-teman ya? LDKS ya namanya ya, teman-teman. LDKS apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Latihan dasar kepemimpinan. Ada yang tahu LDKS apa kepanjangannya? Latihan dasar Kepemimpinan. Nah, itu dia. Jadi seorang pemuda dididik untuk jadi pemimpin bangsa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya Jong Sumatera Nenbon itu bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan budaya yang ada di Sumatera. Jadi pemuda yang dari Sumatera Barat mengembangkan budayanya, dari Sumatera Timur mengembangkan budayanya, dari Sumatera Selatan mengembangkan budayanya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi saya ulang sekali lagi, tujuan dari organisasi Jong Sumatera Nenbon adalah mempererat silaturahmi, kaderisasi kepemimpinan, mempelajari dan mengembangkan budaya yang ada di Sumatera, baik itu Sumatera Barat, Sumatera Timur atau Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Baik, saya lanjutkan lagi di slide yang berikutnya. Nah, Jong Celebes. Jadi teman-teman, Jong itu saya ulang sekali lagi, Jong itu artinya orang atau pemuda, Celebes artinya Sulawesi. Nih, keterangan yang pertama bisa cukup jelas nih. Jong Celebes adalah organisasi pemuda pelajar dari Sulawesi. Ini cukup jelas sekali. Jong Celebes didirikan tanggal 25 April 1919. Nah, organisasi Jong Celebes memiliki tujuan. Apa tujuan pertama? Mempererat rasa persatuan sesama pemuda Sulawesi. Ya. Jadi meskipun dia dari Sulawesi mana, yang penting satu daerah, yaitu Sulawesi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memajukan kebudayaan daerah Sulawesi. Nah, jadi setiap pemuda yang berasal dari daerahnya, yang ada di Pulau Sulawesi, mengembangkan budaya yang dia miliki. Baik itu budaya dari Toraja, dari Makassar, dan lain-lain ya. Itu teman-teman, untuk tujuan organisasi mempererat rasa persatuan dan memajukan kebudayaan. Lalu berikutnya teman-teman, organisasi Jong Celebes ini ada tokoh terkenalnya. Satu, ada yang dinamakan Arnold Mononutu. Yang kedua ada Woworunto. Yang ketiga Magdalena. Yang keempat Senduk. Nah, awas, bukan senduk buat makan, itu mah sendok. Ini mah Senduk ya. Pemuda terkenal ya dari Jong Celebes. Nah, nanti teman-teman,
Senduk ini memegang peranan penting dalam Kongres Pemuda kedua. Nanti ada nih teman-teman. Baik, untuk Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, dan PPPKI dari penjabaran itu teman-teman, ada yang tanyakan? Silakan. Baik. Saya terlalu cepat nggak teman-teman? Penyampaian materinya terlalu cepat nggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Oke, saya lanjut ya, Oke, kita lanjut berikutnya ada ya. Ya, silakan. Oke, nanti absen ya, yang belum absen nanti saya sesi terakhir ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Berikutnya yang 14 ada Jong Minahasa. Ini teman-teman gambar dari rapat Jong Minahasa. Nih. Ya, mohon maaf kalau misalnya kurang jelas karena ya emang gambar jadul ya teman-teman ya kayak gitu tuh teman-teman ya. Dokumentasi Jong Minahasa. Jong artinya orang atau pemuda, Minahasa dari Minahasa. Nah, untuk Jong Minahasa, kemudian Jong Sumatera Nenbon dan ini ya Celebes itu sama tujuannya ya, sebagai wadah silaturahmi atau wadah persatuan sesama anggota daerahnya dan mengembangkan kebudayaannya. Sama seperti ini juga. Nih, lihat ya. Tuh. Jong Minahasa adalah perkumpulan pemuda dari Minahasa, didirikan tahun 1918 oleh J.H. Pangemanan. Jadi tokohnya bernama J.H. Pangemanan. Kemudian organisasi ini memiliki tujuan yaitu mempererat rasa persatuan dan memajukan kebudayaannya. Hampir sama ya teman-teman ya. Baik itu Sumatera Nenbon, baik itu Jong Celebes maupun Jong Minahasa teman-teman. Oke, baik saya lanjutkan lagi. Untuk yang berikutnya ini nih. Nah, Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 teman-teman dihadirkan ke materi ini, kita lanjutkan lagi ya. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kemudian ketua sidangnya adalah Muhammad Tabrani, teman-teman. Nah, Muhammad Tabrani adalah tokoh dari Kongres Pemuda pertama. Nah, kemudian Kongres Pemuda pertama dihadiri oleh berbagai wakil organisasi. Apa aja? Satu, ada Jong Java. Jong Java itu adalah pemuda Jawa. Jong Sumatera Nenbon, pemuda Sumatera. Jong Ambon, pemuda Ambon. Sekarukun, organisasi persatuan. Jong Islami Tenbon, pemuda Islam. Strunden Minahasaers, itu kelompok pelajar Minahasa. Jong Bataksbon. Jong Bataksbon itu apa Pak? Pemuda Batak. Dan pemuda kaum Teosofi. Teman-teman, maaf, ini agak sedikit menyimpang ya. Teman-teman pernah mendengar Freemasonry nggak? Freemason. Pernah mendengar nggak Freemason? Yang dimana identik dengan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Kayak gambar segitiga, teman-teman. Gambar bulat. Ya? Pernah dengar? Enggak, Jadi Pak. pemuda dengar doang tapi pemuda teosofi itu nantinya teman-teman, nantinya dia akan merindukan sosok yang dianggap membawa ke arah kemajuan. Tapi kalau di Islam, sosok itu adalah sosok yang mengaku dirinya Tuhan dan terkenal dengan janji bohongnya. Ya. Di mana nanti dia akan muncul di akhir zaman nanti, teman-teman. Nah, ini teosofi itu nanti ngarahnya ke situ. Di mana setiap kalian akhir sholat pasti ada Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabinar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil apa? Masihid dajjal. Nah, itu nanti itu ujung-ujungnya ke sono, teman-teman ya. Yang teosofi itu nanti ujung-ujungnya ke sono. Oke, saya lanjutkan lagi, teman-teman ya.
Kita lanjutkan lagi. Kongres Pemuda ada hasilnya ternyata, teman-teman. Ya. Jadi Kongres Pemuda itu ada hasilnya, teman-teman. Yang pertama adalah di mana seluruh pemuda agar bersatu dalam satu organisasi. Nah, jadi pemuda agar bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, yaitu mengakui dan menerima cita-cita yaitu persatuan Indonesia. Jadi mengakui adanya persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot. Maksudnya apa? Jadi agar sebuah daerah itu bisa menerima perubahan dari luar, kemudian dia bisa menerima yang namanya modernisasi gitu. Tidak bertahan dengan pola lama, tidak bertahan dengan hal yang berbau tradisional, gitu ya. Lalu berikutnya mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Saya ulang sekali lagi. Hasil pertama adalah satu, mengusulkan semua organisasi yang ada untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Pemuda Indonesia. Dua, yaitu mengakui cita-cita mewujudkan persatuan Indonesia. Artinya menghilangkan semua perbedaan untuk satu kesatuan, yaitu kesatuan Indonesia. Yang ketiga, menghilangkan sebuah daerah agar daerah tersebut, bukan menghilangkan suatu daerah, saya ulang ya. Artinya menghilangkan segala pandangan yang bersifat konservatif, yang bersifat kolot. Dengan kata lain, mendorong daerah tersebut untuk menerima perubahan dari luar, untuk menerima modernisasi. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Nah, begitu ya teman-teman ya. Untuk Kongres Pemuda 1, nama ketuanya sudah saya jelaskan, anggotanya sudah saya jelaskan, hasilnya sudah saya jelaskan. Baik, teman-teman ada yang tanyakan nggak sampai sini? Cukup jelas? Cukup jelas teman-teman? Jelas, Oke. Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. 3-4 slide lagi. Nah, ini yang harus jadi contoh nih. Nah, ini nih teman-teman. Kongres Pemuda kedua, teman-teman. Kongres Pemuda kedua diselenggarakan tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Pesertanya adalah pemuda Sumatera, pemuda Indonesia, pemuda Batak, Sekarukun, pemuda Betawi, pemuda Islam, pemuda Jawa, pemuda Ambon, dan pemuda Sulawesi. Nah, gitu ya. Jadi, saya ulang sekali lagi. Kongres Pemuda diadakan 26 sampai 28 Oktober 1928. Pesertanya adalah pemuda Sumatera, pemuda Indonesia, pemuda Batak, Sekarukun, pemuda Betawi, pemuda Islam, pemuda Jawa, pemuda Ambon, dan pemuda Sulawesi. Sulawesi. Oke. Ini ya teman-teman ya. Untuk kongres dan waktunya serta pesertanya. Kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, MIPA 1, MIPA 2, tolong kalian kasih tanda yang ini nih. Ya. Oke. Dimana tujuan ini nanti saya akan munculkan nih. Teman-teman silakan nanti ingat ya, tujuan dari Kongres Pemuda kedua ini ada di soal ya. Yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ya, saya ulang saya lagi. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa permasalahan pergerakan pemuda Indonesia. Jadi, masing-masing pemuda di daerah menjelaskan permasalahan perjuangan yang dilakukannya di daerah. Misalkan nih, di Sumatera, apa yang menjadi permasalahannya? Satu, misalkan karena kontrol pemerintah kolonial yang kuat. Yang kedua, aksesnya sempit.
Yang ketiga, pemudanya kurang bersatu. Yang keempat, apa? Ada pola tradisional atau pola lama. Nanti masing-masing daerah kemudian mengungkapkan permasalahannya untuk didiskusikan, lalu nanti dicarikan solusinya. Maksud dari pernyataan kedua seperti itu. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia artinya membicarakan permasalahan pergerakan pemuda di daerah masing-masing, lalu untuk dicarikan solusinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia. Jadi maksudnya apa, Pak? Tujuannya, maksud tulisan saya ini apa? Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia itu. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita sesama bangsa Indonesia itu bersaudara. Maksudnya gitu. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu maksudnya. Lalu yang terakhir, memperteguh persatuan Indonesia. Iya, dengan adanya perbedaan dari berbagai macam suku bangsa, itu disatukan dengan satu persatuan, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, itu tujuan kongresnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman, ini yang akan keluar nih. Nah, ini nih. Dalam organisasi pasti ada struktur organisasinya. Silakan teman-teman lihat nama-nama orang-orangnya. Silakan dilihat. Ada Ketua Sugondo Joyo Puspito, ada Joko Marsaid, ada Muhammad Yamin, ada Amir Saripudin, ada Johan Mohcai, Muhammad Cai ya teman-teman ya. Lalu ada Koco Sungkono, ada Senduk, ada Johannes Leimena, ada Rohyani. Nah, jadi teman-teman, ketua dari organisasi struktur organisasi untuk Kongres Pemuda kedua, saya ulang sekali lagi, Sugondo Joyo Puspito dari organisasi PPPI, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Saripudin, Johan Muhammad Jai, Koco Sungkono, Senduk, Johannes Leimena, dan Rohyani. Tuh ya teman-teman ya. Untuk struktur organisasi ini keluar dalam soal ya. Tolong kalian simak, tolong kalian ingat ini keluar dalam organisasi. Dalam soal. Oke, ini ya. Lalu berikutnya terakhir. Tuh, terakhir. Oke. Jadi yang terakhir itu ada yang dinamakan apa? Ada yang dinamakan hasil Kongres Pemuda. Nah ini. Jadi teman-teman, hasil dari Kongres Pemuda dikenal dengan apa? Dikenal dengan Sumpah Pemuda. Teman-teman bisa lihat ininya ya. Di mana pernyataan pertama adalah mengaku tumpah darah satu adalah tanah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi tumpah darah, bangsa, dan bahasa. Oke, baik teman-teman, sudah selesai materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan cross check dulu absen untuk yang belum saya sebut. Dari MIPA 1, saya ulang lagi absennya. Ali Ridho ada? Ada, Pak. Ataya ada? Ada, Pak, hadir. Oke, baik. Lalu Kashful? Kashful ada? Pak, ada. Oke, Ada, lanjut. Najwa Gina. Hadir, Pak. Oke. Raihan Alif ada? Ntar dulu bentar. Raihan Alif ada? Pak Novandi, Pak. Novandi ada? Udah aman Novandi. Raihan Alif ada? Ini saya lewat ya. Rifanda udah. Salom ada Salom? Ada, Pak, ada. Salom ada. Oke. Berarti untuk MIPA 1 dari 22 siswa hanya Raihan Alif saja yang nggak hadir. Itu ya untuk MIPA 1. MIPA 2 saya lanjut. MIPA 2, oke. Azahra Akila ada nggak? Azahra Akila. Oh nggak ada, berarti saya ini ya. Lalu Raka Tertiananda. Oke, nggak ada.
Raihan Hayat? Nah, Raihan Hayat nggak ada nih. Oke. Siva Larasati. Ada Pak. Oke. Jadi teman-teman, untuk MIPA 2 dari 22 siswa total keseluruhan, yang tidak hadir 3 orang ya, yaitu Azahra Akila Ahmad, Raka Tertiananda, dan Raihan Hayat. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Silakan. MIPA 1, MIPA 2 ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik kita akhiri saja pertemuan sampai di sini. Saya pribadi mohon maaf kalau misalkan selama pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk atensinya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan hari Senin nanti kalian akan ujian, semoga diberi kemudahan dan mudah-mudahan nilainya maksimal ya. Gitu aja. Nanti untuk bahannya saya akan kirim di menu file. Kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Saya pamit duluan dulu teman-teman ya, karena ada yang harus saya share. Saya pamit dan kita akhiri saja ya teman-teman ya. Kalian nanti juga harus istirahat dulu. Nanti dimulai lagi jam 10.45. Baik, begitu ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Silakan. Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, saya pamit duluan ya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.